من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Ayo, kita lanjut lagi ke kajian kita hari Jumat yang lalu ya. Kita teruskan sampai di larangan orang untuk sombong, begitu ya. Larangan orang sombong. Sombong itu bisa menggugurkan iman. Sombong itu mencegah orang untuk masuk surga, begitu ya. Sampai di situ kita ya. Kalau nggak salah begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ya, sangat menjaga, merawat umatnya untuk tidak sombong. Ya, sering Nabi berwasiat tentang itu. Dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, jalastu fi asabatin min fuqara'il muhajirin. Aku duduk di tengah kelompok orang-orang fuqara muhajirin. Orang muhajirin dari Mekah berarti ya. Orang itu dari Mekah, dia ada di Madinah. Fakir, mengapa? Bukan mereka dulu fakir di Mekah, enggak, bahkan mereka orang-orang kaya. Tapi karena hijrah dia tidak bawa apa-apa, dia fakir, jadi miskin di situ. Ya. Mereka duduk ya di tengah-tengah di masjid itu kelompok-kelompok orang-orang ya. Abu Sa'id duduk bersama mereka. Ada seorang yang membaca Al-Quran ya, qari, yaqra ya. Waktu dia baca, datanglah Nabi Muhammad SAW. Faqama alaina fasakatal qari. Waktu Nabi datang, orang-orang bangun ya, dan si pembaca diam. Qala ma kuntum tasna'un. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, para sahabat tadi, ma kuntum tasna'un, apa yang kalian lakukan di masjid tadi? Qulna kana qari yaqra alaina. Ini ada pembaca yang membacakan kepada kami, nastami ila kitabi rabbina. Dia baca Al-Quran ayat-ayat dan kami mendengarkan bacaan Al-Quran daripada si sahabat yang membacanya. Rasulullah SAW mengatakan, faqala alhamdulillah ya, alladzi ja'ala min ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahum. Alhamdulillah yang Allah jadikan dari sebagian umatku, aku untuk diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Luar biasa ya. Berarti ada ilham, ada wahyu dari Allah SWT, ada perintah untuk duduk bersama orang-orang tadi, orang-orang fuqara, orang-orang miskin tadi yang sedang kumpul membaca Al-Quran. Wa jalasa sallallahu alaihi wasallam wastana li'adila nafsi bina. Rasulullah duduk di tengah-tengah mereka. Begitu Nabi datang duduk di tengah-tengah mereka, para sahabat melingkar begini langsung ya, melingkar, duduknya melingkar. Itu namanya halaqah. Orang sekarang bilang halaqah ya. Halaqah itu artinya lingkaran ya. Fatahallaku, maka mereka pun berkeliling, melingkar gitu ya. Duduknya melingkar. Fatahallaku wa barazat wujuhum ya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arafa ahadan minhum ghairi. Kata Abu Sa'id, aku melihat wajah Rasulullah di antara orang-orang miskin tadi, tidak ada orang-orang yang dekat sekali pada Nabi gitu. Jadi bukan seperti sahabat-sahabat yang dekat. Ini orang-orang tidak, artinya biasa-biasa aja ya.
Artinya bukan punya kedekatan khusus dengan Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, itu kan punya kedekatan khusus. Ini orang, walaupun dia orang muhajirin, tapi tidak ada kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala abshiru ya sa'alik al-muhajirin, masyaallah, bin nuri tam yaumal qiyamah. Kabar gembira untuk kalian semua. Sa'alik, ya sa'alik itu orang-orang miskin. Ya, orang yang dianggap miskin, orang yang dianggap tidak berguna. Ya, tapi kata Rasulullah, kabar gembira untuk kalian, wahai orang-orang miskin, orang-orang muhajirin. Apa kabar gembiranya? Bin nuritam yaumal qiyamah, kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Ya. Tadkhulul jannata qabla aghniya'in nas binisfi yaum. Ini 500 sanah. Kalian akan masuk ke dalam surga setengah hari sebelum orang kaya. Jadi orang miskin itu masuk setengah hari sebelum orang kaya. Masya Allah. Berapa setengah hari itu? 500 tahun. Nah, jadi setengah hari, karena satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Gitu ya, 500. Ya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yukrimu du'afa al-muslimin. Rasulullah SAW senang memuliakan orang-orang miskin, orang-orang muslimin, ya, orang-orang lemah. Itu didekati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dalam kitab Simtud Durar, ya, atau dalam kitab-kitab Maulid itu pasti disebutkan sifat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau dipanggil orang miskin, Rasulullah bersegera datang, ya, untuk menyambut undangan daripada orang miskin. Tahu tidak apa yang dijamu, apa yang dijamukan kepada Nabi Muhammad SAW? Orang budak, coba bayangkan, budak punya sisa kurma, disimpan sebagian kurmanya, ingin menjamu Nabi Muhammad SAW. Cuma kurma sama roti kering, kadang-kadang disimpan buat Rasulullah, dan datang ke rumahnya, ya Rasulullah, ke rumahku, silakan. Bayangkan. Jadi orang-orang fuqara yang tidak dianggap apa-apa itu orang istimewa luar biasa, karena pernah menjamu Nabi Muhammad SAW. Rumahnya pernah didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Datang Rasulullah duduk di rumah yang sangat sederhana, dan dia budak. Rasulullah duduk, ya, menikmati makanannya, walaupun hanya kurma. Ada sebagian riwayat setengah kurma dia simpan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Ya. Tapi diterima dan didoakan keberkahan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, umatnya harusnya begitu, ya. Umat Nabi itu senang kalau ada tamu, begitu. Ya, datang ke rumah, senang, kasih apa, roti, kasih apa, kopi atau apa, kita jamu itu. Ya. Kita lihat di masjid, lihat itu kelihatan yang paling loyo, gitu ya. Dari semua yang hadir, wah itu boleh ajak makan. Jadi pulang dia senang, gitu ya. Ya, menyenangkan umat Islam itu kan pahalanya besar sekali. Ya. Wa makana yahtaqiruhum, enggak pernah Nabi Muhammad SAW meremehkan orang miskin. Ya, wala yanduru ilaihim nadratas saghair, ya, wahawan. Enggak pernah Nabi memandang dengan pandangan remeh, dengan pandangan penghinaan. Tidak, Nabi Muhammad SAW selalu memandang mereka dengan cinta, ya, dengan rindu, dengan kasih sayang sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan para sahabat itu walaupun sebagian, begitu ya, walaupun sebagian itu tidak berani mengangkat kepalanya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya menunduk begini, tapi sebagian juga, ya, di antara mereka itu ingin dilihat wajahnya, begitu, dilihatkan wajahnya begini supaya dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tempat mengadu, tempat mencari kasih sayang itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang miskin itu dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya begini, dari hadis-hadis ini, apa hak kita meremehkan mereka? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang
karenanya Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan semua ini karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meremehkan orang miskin. Bagaimana kita bisa meremehkan mereka? Yuhibbul miskin, duduk bersama mereka, wa yusi bidzalik, bukan cuma duduk Nabi Muhammad. Bukan cuma duduk. Bukan juga cuma bergaul dengan orang miskin, tapi Rasulullah mengajarkan bergaullah kalian kepada orang miskin. Begitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bilang penyesatan itu. Kamu duduknya sama orang miskin, kapan jadi kaya? Ya. Bergaul dong sama orang-orang kaya. Nanti wawasannya terbuka dan nanti kita akan menjadi orang yang kaya. Tidak jadi kaya. Yang ada orang tetap miskin tapi gayanya kayak orang kaya. Empat kan? Ya, kan bahaya itu. Bahaya. Ngomong itu nggak pernah harga yang ratus-ratusan, terus banyak. Kalau ngomong MT, ya, saya ini ala kerjaan di berapa T? Oh iya, map di bawah terus sampai kumel mati. Ya, nggak kaya-kaya. Ya, subhanallah. Apalagi yang bahaya begini, dia tinggalkan akhirat untuk merapikan dunia, gitu ya. Banyak gitu. Dia sampai tinggalkan sholat, sampai buru-buru sholat karena mau ada bisnis. Akhirnya bisnisnya nggak dapat, sholatnya juga hilang. Ya, umur udah terlanjur tua, begitu. Man taraka dinahu li islahi dunyahu ma'atahu Allah illa ma huwa akbah. Ya, tidaklah orang meninggalkan agamanya demi memperbaiki dunianya, Allah tidak akan berikan kecuali yang lebih buruk. Begitu. Ya. Jangan sampai kita masuk yang seperti itu. Diajar oleh Nabi Muhammad, duduk orang. Kenapa orang miskin itu bisa bikin kaya? Kita susah, hidup kita itu kita anggap susah dan sebagainya. Padahal ada orang lebih susah dari kita. Begitu kita kumpul dengan orang-orang yang susah itu, akhirnya kita bilang, alhamdulillah, ini orang dalam kesusahan. Kita alhamdulillah, ya, nggak ada susah apa-apa. Makan 3 kali, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nggak berantem sama istri, nggak berantem, ya, aman. Anak-anak taat, sholat, alhamdulillah. Ya, baru kita bisa bersyukur itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan orang kaya, kita nggak bersyukur. Ya, yang ada kita mengeluh terus mengeluh. Ya.